Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Alek di channel Rimba Match. Untuk kesempatan kali ini Pak Alek akan memaparkan materi induksi matematika. Ini merupakan materi matematika wajib untuk kelas 11. Ini bab pertama. Sebelum melangkah ke materi inti, sebab yang pertama kita akan perkenalkan yaitu notasi sigma. Pengertiannya, sebelum ke pengertian, ini adalah jabaran awal. Salah satu cara untuk menulis jumlah dari suatu barisan bilangan adalah dengan menggunakan simbol sigma. Ini simbolnya bisa dilihat, yaitu salah satu huruf kapital Yunani yang berarti jumlah. Sedangkan pengertian notasi sigma adalah suatu notasi yang digunakan untuk menyederhanakan ekspresi dari suatu penjumlahan. Jadi jika ada penjumlahan beruntun dan penjumlahan itu memiliki pola, itu bisa kita sederhanakan menggunakan notasi sigma. Misalnya penjumlahannya, ini contoh, 1 tambah 4 tambah 9 tambah 16 tambah 25 tambah 36. Ini penjumlahan beruntun. Ini saya kasih tanda deret yang pertama. Jumlah bilangan di atas dapat ditulis sebagai berikut. Ternyata ini memiliki pola atau pola bilangan kuadrat. Untuk yang satu ini bisa dibentuk dari 1 kuadrat. 4 dapat dibentuk dari 2 kuadrat. 9 dari 3 kuadrat. 16 dari 4 kuadrat. 25 dari 5 kuadrat. Dan yang terakhir 36 dari 6 kuadrat. Tiap suku dalam deret kedua dapat dinyatakan sebagai K kuadrat. Untuk K berturut-turut disubstitusikan dengan K-nya ini 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Karena penjumlahan ini memiliki pola, maka penjumlahan ini bisa kita sederhanakan menggunakan notasi sigma. Dengan menggunakan tanda sigma, maka jumlah dari deret kedua dapat dinyatakan dengan singkat sebagai berikut. 1 tambah 4 tambah 9 tambah 16 tambah 25 tambah 36 sama dengan, ini kita gunakan notasi sigma menjadi K kuadrat, jumlah K kuadrat untuk K sama dengan 1 sampai 6. Ya, ini kita kasih tanda deret 3 ataupun pernyataan 3. Nah, notasi seperti ini dibaca jumlah K kuadrat untuk K sama dengan 1 sampai dengan K sama dengan 6. 1 dan 6 masing-masing disebut batas bawah dan batas atas. 1 itu batas bawah, 6 batas atasnya penjumlahan. Himpunan 1 sampai 6 disebut daerah penjumlahan. Dengan demikian, jumlah K kuadrat untuk K sama dengan 1 sampai 6
sama dengan 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah 5 kuadrat tambah 6 kuadrat sama dengan 1 kuadrat 1, 2 kuadrat 4, 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16, 5 kuadrat 25, 6 kuadrat 36. Hasilnya 91. Dengan demikian secara umum A1 tambah A2 tambah A3 tambah titik-titik tambah AN dikurangi 1 ditambah AN, ini kita dapat sederhanakan menggunakan notasi sigma menjadi jumlah AI dengan I sama dengan 1 sampai dengan N, seperti ini. Jadi yang panjang seperti ini bisa kita sederhanakan menjadi seperti ini. Contoh, tulislah dengan notasi sigma dari 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 tambah 11 tambah 13 tambah 15. Penyelesaiannya gimana? Kita lihat ternyata suku pertama dengan suku kedua selisihnya 2. Nah ini teratur selisihnya 2 semua. Karena selisihnya 2, kita bisa lihat berarti 2 dikali. Nah, ini kenapa 1? Nah, ini N atau nanti kita sebut K. K atau N nggak masalah, sama aja ya. Hanya sebagai variabel. 1, nah 2 kali 1, 2 dikurangi 1, 1 ditambah 2 kali 2, 4, 4 kurangi 1, 3 ditambah 2 kali 3, 6, 6 kurangi 1, 5 dan seterusnya. Ternyata ini membentuk pola yang teratur sama dengan 2 kali 1, 2 kali 2, 2 kali 3, 2 kali 4, 2 kali 5, 2 kali 6, 2 kali 7, 2 kali 8. Nah, ini sampai sini, ini dari K nya 1 sampai 8 ini yang ada di dalam kurung ini. Ini kita misalkan K. Maka ini kita dapat ubah menjadi notasi sigma dengan rumusnya 2K dikurangi 1. Bacanya ini berarti jumlah 2K dikurangi 1 untuk K sama dengan 1 sampai dengan 8, karena ini dari K1 sampai K8. Cukup mudah ya. Oke, sekarang contoh yang kedua. Tulislah dengan notasi sigma dari 2 tambah 4 tambah 8 tambah 16 tambah 32 tambah 64. Kita selesaikan. Ini juga membentuk pola. Di 2 pangkat 1 temunya 2, 2 pangkat 2 ketemunya 4, 2 pangkat 3 ketemunya 8, 2 pangkat 4 ketemunya 16, 2 pangkat 5 ketemunya 32, 2 pangkat 6 ketemunya 64. Nah, ternyata pangkatnya ini berurutan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dengan bilangan pokoknya sama. Oleh sebab itu ini juga bisa diselesaikan atau kita sederhanakan menggunakan notasi sigma dengan rumus 2 pangkat J. Jangan bingung ya, JK itu boleh
boleh J, boleh K, boleh L, boleh M, boleh N, dan sebagainya. Ini hanya sebagai simbol atau variabel. Maka di sini rumus notasi sigmanya menjadi jumlah 2 pangkat J untuk J sama dengan 1 sampai dengan 6. Karena nanti kan kalau kita substitusikan itu akan benar. Nah, J nya dari 1 berarti 2 pangkat J berarti 2 kali 1, 2 pangkat 1 ditambah 2 pangkat 2 dan seterusnya sampai pangkat 6. Cukup paham ya? Insya Allah paham lah. Untuk mempermudah perhitungan dalam mengerjakan soal-soal yang berhubungan dengan notasi sigma, seringkali dibutuhkan pengertian tentang sifat-sifat notasi sigma sebagai berikut. Yang pertama, jumlah UI untuk I sama dengan 1 sampai dengan N sama dengan U1 tambah U2 tambah U3 tambah titik-titik tambah UN. Jadi ini bisa dijabarkan seperti ini ataupun sebaliknya. Ini yang pertama. Yang kedua, jumlah UI untuk I sama dengan 1 sampai dengan N sama dengan jumlah UJ untuk J sama dengan 1 sampai dengan N. Ini sama, hanya beda apa simbolnya. Yang ini menggunakan I, yang ini menggunakan J. Dengan batas atasnya sama. Ketiga, jumlah C untuk I sama dengan 1 sampai dengan N sama dengan C kali N, di mana C merupakan konstanta. Karena rumus dari notasi sigmanya adalah konstanta, maka tinggal kita kalikan dengan batas atasnya. Keempat, jumlah COI untuk I sama dengan 1, I sama dengan 1 sampai N sama dengan C-nya ini bisa dikeluarkan dari notasi sigma, sehingga menjadi C dikali jumlah OI untuk I sama dengan 1 sampai N. C ini merupakan konstanta ya, bisa kita keluarkan dari notasi sigma. Kelima, jumlah UI kurang lebih VI ini sama dengan jumlah UI untuk I sama dengan 1 sampai N kurang lebih atau ya plus minus jumlah VI untuk I sama dengan 1 sampai N. Ruas kanan disebut jumlah monomial, ini berarti jumlah monomial, dijadikan satu-satu. Enam, jumlah UI ditambah VI kuadrat untuk I sama dengan 1 sampai dengan N sama dengan ya ini UI ditambah VI kuadrat ini diurai menjadi perkalian faktor. Hasilnya UI kuadrat ditambah 2 UI VI ditambah VI kuadrat. Nah ini dipisah-pisah semua, akhirnya menjadi jumlah UI kuadrat untuk I sama dengan 1 sampai N ditambah 2 kali jumlah UI kali VI
untuk I sama dengan 1 sampai N ditambah jumlah VI kuadrat untuk I sama dengan 1 sampai N. Diurai. 7. Jumlah UI untuk I sama dengan 1 sampai N tambah jumlah UI untuk I sama dengan N plus 1 sampai M. Ini akan sama dengan jumlah UI untuk I sama dengan 1 sampai M. Ini digabung menjadi 1. 8. Jumlah UI untuk I dari 1 sampai N sama dengan jumlah UI ditambah 1 untuk I sama dengan 0 sampai N dikurangi 1, itu akan sama dengan jumlah UI dikurangi 1 untuk I sama dengan 2 sampai N ditambah 1. Jadi kalau batasnya, ini kan awalnya batasnya I nya 1 batas bawah. Kalau batas bawahnya berkurang, batas bawahnya berkurang 1, maka batas atasnya juga berkurang 1. Tapi rumus sigmanya ini akan menjadi tambah 1. Jadi kalau batasnya berkurang, justru rumusnya tambah. Sedangkan yang ini batasnya naik, ini batas bawahnya 2, maka batas atasnya jadi N ditambah 1. Batas bawahnya ditambah 1, maka batas atasnya ditambah 1, tapi rumusnya malah menjadi dikurangi 1. Itu jumlah UI untuk I sama dengan M sampai N ini akan sama dengan UN, dimana M sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya yang merupakan elemen bilangan asli. Sampai di situ ada pertanyaan atau tidak? Jika ada pertanyaan silakan bisa ditulis di komentar ataupun japri langsung ke WA Pak Alex. Cukup sekian dari Pak Alex, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.